apabila pada periode 1 sudah tersedia sebanyak 150 ton. Kemudian ada biaya simpan rusak 10% kalau disimpan 1 bulan, kemudian rusak 30% untuk penyimpanan 2 bulan. Nah, jadi yang pertama-tama mesti dilakukan adalah menentukan decision variable. Apa decision variabelnya di sini? Misalnya saya namakan X11. Apa X11 itu adalah jumlah barang yang dibeli pada periode 1 digunakan memenuhi demand periode 1. Baik, kemudian ada apa lagi di sini nanti? Ada apa sih saudara yang ada di sini selain X11? Saudara mendengar suara saya? Masih mendengar? Masih mendengar, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, jadi di sini saya punya apa, saudara? Ada X12. Nah, ini yang kemudian X13. Ini dulu yang di sini ada apa nanti? Ada X22. Saudara boleh menggunakan notasi yang lain. Ada X23. Kemudian di sini saudara punya X33. Nah, ini kalau saudara betul salah satu saja constraint-nya, mestinya nilainya sudah agak baik gitu ya. Jadi kalau nilainya itu C begitu, itu berarti sudah hampir-hampir nggak ada yang betul, saudara. Kalau saudara betul salah satu constraint, mesti saya beri nilai lebih baik dari C. Mana yang bisa memenuhi permintaan 200 ini? Nah, ini saudara namakan apa? Misalnya saya namakan XA, ini awal. Nah, sehingga saya definisikan di sini nanti ada XA1, yaitu yang saya ambil dari inventory awal digunakan memenuhi permintaan periode 1. Nanti akan ada XA2. Jadi ini yang mesti dipikirkan baik-baik ketika saya membuat decision variable seperti ini. XA3. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum? Nah, mana yang bisa memenuhi permintaan 200? 11 bisa ikut serta? Bisa? X12 bisa? X12 bisa? Nggak bisa, karena X12 memang belinya di periode 1, tetapi direncanakan untuk memenuhi demand periode 2. Nah, sehingga constraint yang biasanya kadang-kadang kita mulai dari constraint dulu. Nah, kemudian nanti menyesuaikan dengan fungsi objektifnya. Sehingga X11 kalau saya buatkan gini ditambah dengan XA1, ini yang saya ambil dari sini, ini harus lebih besar dari 200 untuk memenuhi permintaan yang pertama. Ini constraint pemenuhan kebutuhan pada periode 1. Ini XA1 dan X11. Nah, mana yang bisa memenuhi permintaan periode 2? Ada X22. Tuh. Mana lagi, saudara? X11 bisa, enggak bisa. X12 bisa. Kemana lagi? Kemudian saya punya XA2. XA2. Ini yang bisa memenuhi permintaan 400 ini. Lebih besar dari 400. Nah, tetapi ada informasi yang mengatakan bahwa barang yang disimpan itu rusak. Sehingga kalau saudara simpan 1 bulan, dia rusak 10%. Kalau disimpan dalam waktu 2 bulan, rusak 30%. Sehingga sekarang X22 karena dibuat di sini tidak ada yang rusak. Tetapi X12 disimpan 1 bulan, sehingga ini tinggal 0,9. Baik, ada yang ditanyakan?
Jelas? Nah, XA2 juga begitu. Karena belinya di sini, kemudian disimpan 1 bulan untuk memenuhi permintaan periode 2. Sehingga ini 0,9. Nah, ini harus memenuhi permintaan sebanyak 400. Periode 3, mana yang bisa memenuhi? X33, ini yang pasti. Kemudian mana lagi? Ada X23, ada X13, ada XA3. Saya tuliskan semua yang bisa memenuhi di sini. Jadi ada X23, saya tuliskan di sini, yaitu beli pada periode 2, digunakan memenuhi demand periode 3. Ditambah dengan X13, beli pada periode 1, memenuhi demand periode 3. Kemudian ada lagi yang dari inventory awal. XA3. Ini harus mencukupi kebutuhan pada periode 3 yang besarnya 500. Nah, kadang-kadang saudara masukkan di sini, ada mahasiswa yang masukkan di sini itu biaya-biaya itu, saudara. Nah, padahal ini mesti sesuai permintaan 4.500. Ini bukan biaya, ini produk. Jumlah barang yang dibutuhkan, sehingga di sini ini harus barang. X11 ini adalah jumlah produk yang dibeli, gitu ya. Jumlah produk dalam bentuk tonase mungkin yang dibeli pada periode 1 memenuhi demand periode 1. Jadi tidak disertakan biaya apapun karena bukan constraint yang terkait dengan biaya. Ini constraint yang terkait dengan jumlah tonase yang dibeli. Ini jumlah tonase yang dibutuhkan. Begitu. Baik. Nah, X33 tidak saya kalikan apa-apa. X23 karena disimpan 1 bulan rusak. Banyak mahasiswa yang menuliskan di sini 0,1. Rusaknya 0,1, barangnya tersisa 0,9. Di sini 1,3 karena disimpan dalam dia menjadi 0,7 karena rusak 30%. Ini juga 0,7 karena rusak 30%. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Lanjut, Pak. Lanjut, baik. Sekarang, apalagi constraint yang lain? Jumlah ini 150 harus dituliskan. X A1 plus XA2 ya, plus XA3. Ini enggak boleh, ini enggak perlu dikalikan fungsi apapun. Nggak boleh dikali fungsi apapun karena nggak perlu diberi koefisien karena apa adanya di sini itu namanya XA1 mesti 150. Kalau dia dibawa ke sini baru nanti berkurang seperti ini jadi 70%, di sini jadi 90%, tapi adanya 150. Baik, ini kalau saudara betul sampai di sini, oh paling tidak B, paling tidak. Baik, apalagi informasi yang ada? Informasi tentang yang disimpan. Ya, ada informasi yang disimpan. Bahwa yang disimpan itu, kalau saudara lihat di soal, untuk penyimpanan, termasuk yang rusak bahan baku yang disimpan, diinginkan jangan lebih dari 100 ton. Termasuk yang rusak. Jadi, tidak perlu diberi koefisien, karena sudah dikatakan termasuk yang rusak. Apa yang disimpan itu? Mana yang disimpan, saudara? Di mana menyimpannya? Saya menyimpan itu apa di sini saya simpan? Tidak, saya menyimpannya itu adalah saya simpan ada 2 tempat di mana terjadi penyimpanan, yaitu di sini pada akhir periode 1 dan akhir periode 2. Apa yang disimpan di sini namanya? Yang disimpan di sini namanya adalah X12, ada X12 ini disimpan. X13 juga disimpan, XA2, XA3 ini juga disimpan. Karena dia di sini di bawah 1 bulan, sehingga di sini ada simpanan. Yang disimpan XA1, X11 sudah dipakai. Yang disimpan adalah X12, ada X13 itu juga disimpan. Kemudian ada XA2 dan XA3. XA2 dan XA3. Nah, ini semua barang yang disimpan XA3. Ini plus, ini semua barang yang disimpan di sini. Jadi pada periode ini ada yang disimpan sebanyak ini.
Nah, yang disimpan ini diinginkan berapa tadi, saudara? Harus 100 ya. Nanti dulu saya naikkan sedikit. Yang bahan baku yang disimpan termasuk yang rusak diinginkan jangan lebih banyak dari 100. Penyimpanan lebih dari 100 menimbulkan biaya 1,5. Jadi ini diinginkan 100, tetapi kalau lebih dari 100 ada biaya 1,5. Jadi ini saya tadinya harus lebih kecil begini, di atas begini, harus lebih kecil dari 100. Nah, kalau lebih dari 100 maka saya ubah. Saya kira sudah saya jelaskan ini di kelas. Saudara ubah menjadi sama dengan 100. Nah, kalau ini lebih, kalau kurang tidak ada masalah, tidak ada informasi. Kalau lebih berarti saya tuliskan saja kelebihan ini. Kelebihan pada periode 1. Kalau ini lebih dari 100, kurangi dengan sesuatu supaya jadi 100. Baik, pada periode ini apa yang disimpan? Pada periode ini yang disimpan adalah ada X23 itu disimpan, kemudian ada X13 ini masih disimpan ya, ada X13 masih disimpan, kemudian ada lagi XA3. Nah, XA3 itu disimpan plus X23 plus X13 yang ini disimpan ini. Harus sama dengan 100. Kalau lebih, saudara kurangi dengan sesuatu. Misalnya saya namakan K2. Jadi yang disimpan itu harus 100, kalau lebih dikurangi. Sudah, ini semua constraint saya tuliskan. Saya tinggal mencari biaya yang di atas fungsi objektifnya, apa yang diminimalkan. Nah, semua saja saudara, banyak mahasiswa yang masukkan 0,9 ya. 0,9 itu ketika saudara pakai, tetapi ketika saudara beli ya X23, bukan 0,9 ketika saudara beli. Ketika saudara pakai karena rusak menjadi 0,9, tapi belinya itu adalah X23. Sehingga saudara masukkan saja semua koefisien ini. Jadi ada XA1 berapa biayanya? Karena diambil tidak ada biaya, XA2 tidak ada biaya, XA3. X11 berapa biayanya? 25 kali X11. X12 biayanya berapa? 25 kali X12. Tapi X12 ini disimpan. Karena ini disimpan nanti akan timbul biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan. Kemudian saudara tambahkan biaya ini. Ini muncul di sini kalau ada K1, K2 sehingga di fungsi objektif ini ada K1, ada K2, saudara tambahkan biaya di sini 1,5. Karena inventorinya lebih besar dari yang direncanakan. Nah, untuk variabel-variabel yang lain, ya saudara tinggal masukkan misalnya X22 berapa harganya, 30 masukkan 30, X23 berapa harganya, 30 plus disimpan 1 bulan. X33 berapa biayanya, 40, tidak ada lagi penyimpanan karena tidak disimpan. X13 berapa biayanya, biaya buat 25 tetapi disimpan 2 bulan, 2 periode, sehingga timbul biaya sebanyak 4. Kalau penyimpanannya adalah Rp2 per periode. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Paham, saudara? Permisi Pak, mau tanya Pak. Silakan. Di soal yang di atas kan, kalau tidak salah ada kata-kata bahwa barang jangan lebih banyak dari 100. Ya ini, ya. Iya Pak. Namun ada pernyataan selanjutnya yaitu penyimpanan lebih dari 100 menimbulkan biaya Rp1,5 per ton. Betul. Di mana biaya ini juga Rp1,5 ini kan kalau saya sebentar Pak, mana ya Pak? Ada ini biayanya Rp1,5 ini. Iya Pak, ini Pak, saya sudah ketemu. Ya, ini Pak, harganya kan biaya Rp1,5. Ya. Nah, ibaratnya ada ini Pak, dari redundant gitu Pak, redundant constraint Pak, dari penyimpanan yang tidak lebih dari 100 dan juga penyimpanan lebih dari 100 Rp1,5 Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, ini saudara lihat bahasanya, bahan baku yang disimpan termasuk yang rusak diinginkan. Diinginkan. Saudara lihat ini.
Diinginkan jangan lebih banyak dari 100. Itu rencananya. Kenyataannya baik, tidak Pak. demikian. Kenyataannya tidak demikian. Kalau terjadi yang saudara inginkan 100 ternyata lebih dari 100, maka saudara harus menggunakan ini. Ini diinginkan 100. Itu idealnya 100. Tetapi karena dunianya bukan dunia ideal, mungkin dia lebih besar. Mungkin juga duit dia lebih kecil, tetapi saya tidak mencantumkan itu. Kalau dia lebih besar, supaya jadi 100, saudara kurangi. Dan kelebihan seperti ini menimbulkan biaya, sehingga saudara tambahkan di fungsi objektif. Begitu. Sudah menjawab? Sudah menjawab? Belum? Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oh, oke, baik. Baik. Ada yang lain? Sudah, saudara sudah cocok hasil yang saya berikan, nilainya sudah sesuai dengan yang saudara harapkan? Atau ada yang merasa bahwa loh kok dapatnya begini, mestinya saya dapat lebih baik. Ada yang begitu? Enggak? Nah, harapan saya nanti di UTS, saudara bisa performa yang lebih baik, sehingga dengan demikian nilainya bisa diperbaiki. Tetapi untuk yang ini, saya kira tidak banyak yang tidak banyak. Maksudnya yang menyelesaikan dengan baik. Kadang ada 1-2 constraint gitu. Dan kalau saudara punya 1-2 constraint, saya kira sudah saya beri nilai. Ya. Jadi ini ada constraint ini, constraint permintaan ini. Kalau saudara betul 2 atau 3 constraint ini, pasti saudara dapat nilai bagus. Sudah. Tapi biasanya tidak ada yang betul sama sekali. Dan kacau, saudara, pekerjaannya itu kacau. Kacau artinya tidak mengikuti seperti ini. Jadi misalnya 100 atau ini itu tidak ada constraint ini. Constraint yang di atas itu fungsi objektif dimasukkan angka 0,9, 0,1 di fungsi objektif. Padahal fungsi objektif itu adalah biaya. Biaya beli, biaya simpan, begitu, yang tidak ada kaitannya dengan rusak dan sebagainya. Nah, yang rusak ini adalah ketika saudara menggunakan biaya untuk saudara menggunakan produk untuk memenuhi permintaan. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup. Pak, izin bertanya, Pak, Silakan, mengenai ya. UTS, apakah ada kira-kira prediksi di minggu keberapa, Pak? Oh, anuan saya begini, ini kuliah saya hari ini saya kira tidak bisa menyelesaikan untuk satu kali perkuliahan, mungkin 2 kali perkuliahan untuk materi yang terkait dengan analisa investasi. Jadi kemungkinan pada 2 minggu setelah ini. Jadi sekarang ini kuliah, minggu depan masih kuliah, setelah itu UTS. Rencana saya begitu. Karena kita terkena kemarin itu, saudara, lustrum itu. Ya. Baik, Pak. Baik, jadi rencana minggu ini tidak, minggu yang akan datang mungkin iya, mungkin tidak, tetapi nanti pasti saya kalau bayangan saya tidak bisa, karena kuliahnya tidak akan selesai dalam 1 kali kuliah, tidak akan selesai. Jadi saya perlu 2 kali kuliah, kecuali kalau saya percepat, saudara, tetapi nanti saudara tidak, jadi sulit nanti untuk memahami. Karena kuliah yang sekarang ini juga perlu pemahaman, terutama pada saat awalnya. Nah, harapan dugaan saya mungkin 2 kali kuliah, atau kalau tidak nanti 1,5 kuliah, kemudian saudara mengerjakan pekerjaan rumah untuk kita bahas, kemudian minggu berikutnya kita UTS. Tetapi nanti apapun pokoknya pasti saya umumkan, saudara, ya. Jadi tenang saja, pasti saya umumkan. Tidak akan ada UTS yang muncul begitu saja, nanti saya umumkan. Kalau kuis bisa muncul begitu saja. Baik, ada yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup saya ganti, saudara. Ini saya tutup. Kita mulai kuliah yang lain. Saya kira materinya sudah saya berikan, saudara, yaitu yang terkait tentang analisa investasi.
Baik, hari ini kita akan lihat tentang analisa investasi. Ada beberapa topik, saudara, yang perlu kita pelajari. Nah, saya melihat ada 3 topik utama. Yang satu tentang nilai uang. Yang satu tentang nilai uang. Nah, ini butuh waktu sedikit untuk menjelaskan tentang nilai uang ini. Kemudian yang kedua adalah tentang depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan kriteria kelayakan proyek atau kelayakan investasi. Kriteria kelayakan investasi. Ya. Nah, kalau saudara mendengar penjelasan ini kelihatannya seperti jurusan ekonomi gitu, saudara ya. Tetapi tidak, nanti pada intinya kita akan melihat bagaimana kita membedakan tentang aset. Jadi kuliah ini, saudara, terkait dengan nilai uang, dan tetapi nanti yang tujuannya itu misalnya saja saudara punya mesin A, kemudian saudara punya mesin B yang secara teknis dua-duanya mampu mengerjakan sesuai yang saudara inginkan, saudara milih yang mana dari aspek ekonomis. Kalau saya kalau saya punya proyek begini jalan raya, kemudian saya butuh truk yang jumlah banyak gitu ya. Kemudian truknya ini enaknya saya beli atau saya sewa. Tuh. Ya, kalau saya membangun gedung bertingkat, misalnya tingkat 100, apakah saya bangun semua tingkat 100 ini, ataukah 50 saya bangun sekarang, kemudian 50 saya bangun 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau saya punya pembangkit listrik, umpamanya saja 1000 megawatt, umpamanya apakah 1000 megawatt itu apakah saya bangun sekarang 1000 semua, atau saya bangun sekarang 500, kemudian 10 tahun yang akan datang saya tambah lagi 500. Ya, itu akhir daripada soal ini. Akhir daripada materi perkuliahan adalah saudara bisa menentukan apakah saya memilih mesin A dan B, apakah saya beli ataukah saya sewa, apakah saya harus menunda pembangunan untuk waktu yang akan datang. Itu adalah tujuan dari perkuliahan. Nah, kalau di sini ada tentang pajak dan nilai uang, nah itu sebagai sarana untuk mengadakan perhitungan. Tetapi ketika kita berbicara tentang pajak tidak berarti bahwa kita belajar tentang sistem perpajakan. Saya kira bukan itu, tetapi ada pasti sistem perpajakan yang masuk di dalam perhitungan. Nah, pada saat itu kita anggap ya sudah begitulah. Aturan yang sebenarnya bagaimana, silakan nanti saudara pelajari kalau memang pada suatu saat saudara butuhkan. Untuk kuliah ini saya dengan sendirinya tidak masuk terlalu dalam tentang finansial, keuangan dan pajak ya. Karena ya bukan bidang saya dan saya tidak terlalu tertarik. Tetapi kalau ini pemilihan seperti ini, nah saya jamin saudara bahwa kuliah ini boleh saudara boleh saudara samakan dengan kuliah katakanlah mahasiswa yang ada di jurusan ekonomi, bahkan saya duga tingkatnya sedikit lebih jauh. Bahkan nanti kita akan menggunakan RO untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini yang saya kira tidak pernah diberikan di sekolah-sekolah ekonomi. Itu intinya seperti itu. Nah, saya berikan saudara pekerjaan rumah. Sudah saudara ya? Sudah saudara terima? Ada pekerjaan rumah untuk kuliah ini kan? Betul? Ya betul Pak. Betul. Nah, salah satu pekerjaan rumahnya itu kan ada tentang soal-soal analisa investasi itu. Ada saudara ya? Nah, itu ujung akhir daripada kuliah ini, saudara akan bisa mengerjakan soal-soal seperti itu. Abdur Rafi ada hari ini, Abdur Rafi? Hadir, Pak. Hadir. Anissa ada, Anissa? Ada, Pak. Ada. Fahmi ada, Fahmi? Hadir Pak. Fitra Sari ada? Ada Fitra Sari? Tidak ada? Hanin ada, Hanin?
Hadir, Pak. Hilman, ada Hilman. Hadir, Pak. Jeffrey Sanjaya. Hadir, Pak. Baik. Baik, kita akan lihat ini saudara, tentang apa konsep-konsep seperti ini ya. Saya mulai dulu dengan nilai uang. Jadi pada intinya uang yang saya miliki hari ini lebih berharga daripada uang yang saya miliki esok hari. Sehingga kalau saya punya uang sekarang misalnya Rp1, nah 1 tahun yang akan datang uang saya harus lebih besar dari Rp1 itu. Nah itu yang dinamakan cost of capital atau nilai uang. Nah bagaimana menyatakan nilai uang itu dan bagaimana kalau nilai uang itu berubah dan bagaimana kalau tahunnya berubah, itu saya lihat dengan sebuah contoh dan ada perumusannya dan sudah saya berikan saudara materinya, tetapi nanti kita akan menggunakan lebih banyak tabel untuk menghitung itu. Ya, saya beri ilustrasi dulu. Saya punya uang Rp100. Uang Rp100, kemudian uang ini punya nilai, katakanlah untuk supaya mudah saya dalam menyebutkan itu, katakanlah dibungakan saja dengan bunga sebanyak 10% per tahun. Maka akhir tahun nanti saya akan mendapatkan bunga 10% dari 100. Saudara dapat bunganya 10% kali 100, bunganya adalah Rp10. Sehingga pada akhir tahun pertama ini tahun pertama, pada akhir tahun pertama uang saudara adalah 100 ditambah 10. Sama dengan 110. Jadi uang saudara yang sekarang nilainya 100, 1 tahun lagi nilainya menjadi 110 kalau uang dibungakan dengan bunga 10% per tahun. Ini boleh saudara anggap bunga, interest, atau ini cost of capital, nilai uang. Tidak harus bunga. Tetapi seorang pebisnis, dia tahu nilai uangnya ini berapa. Artinya kalau dia punya uang 100, dia bisa mencari investasi yang bisa menghasilkan 10% per tahun. Atau mungkin dia tidak mau 10%, mungkin 20%, 30% gitu. Nah, pada tahun kedua, awal tahun kedua, uang ini saya investasikan lagi sebanyak 110, sehingga saya mendapatkan bunga 11, saya dapatkan 121, yaitu modalnya 110 ditambah bunga 11. Pada tahun ketiga, saya punya 121, dibungakan 10% menjadi 12,1, ini menjadi 133,1. Dan demikian seterusnya. Nah, kalau uang ini saya bungakan selama 5 tahun, berapa uang saya pada akhir tahun kelima kalau uang dianggap bernilai 10%. Begitu nilai uang. Baik. Nah, kalau ini saya ganti sekarang dengan notasi. Saya punya uang sebesar P dibungakan sebesar I. Maka bunga saya adalah PI, P kali I. Pada akhir tahun uang saya adalah P modal plus PI, bunga. Sehingga uang keseluruhannya adalah P plus PI atau sama dengan P-nya saya keluarkan 1 plus I. Betul saudara ya? Nah, kalau di sini saya punya modal sekarang 1 plus I. Saya bungakan lagi dengan bunga I, maka bunganya adalah P 1 plus I dikali I. Sehingga uang saya adalah P, modalnya adalah 1 plus I, ditambah dengan bunganya adalah P 1 plus I dikali I, kemudian saya keluarkan. P1 plus I-nya saya keluarkan. Nah, yang tersisa di sini adalah 1, di sini adalah I. Nah, sehingga ini menjadi P1 plus I kuadrat. Gini. Nah, saya bungakan lagi di sini. P1 plus I kuadrat. Berapa bunganya? P1 plus I kuadrat dikali I. Sehingga uang saya adalah, modalnya adalah P1 plus I kuadrat, bunganya adalah P1 plus I kuadrat kali I. Ini. Nah, ini kalau saya
keluarkan, saudara akan dapat pada akhirnya 1 plus I pangkat 3. Nah, sehingga saya punya rumus umum sekarang. Nah, biasanya digambarkan begini, saudara. Kalau saya punya ini sebesar P, saudara lihat, dibungakan dengan I selama umur N. Berapa uang yang saya peroleh pada akhir tahun ke N ini? Ini F. Ini P present saat sekarang, ini F future, ini N adalah tahunnya, I adalah cost of capital atau nilai uang. Dari perumusan ini saudara lihat bahwa P, bahwa F, ini F, uang saya itu sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Baik, ada yang ditanyakan? Arleta punya pertanyaan, Arleta? Belum, Pak. Belum. Joshua punya pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain mengerti dengan baik? Made, ada pertanyaan Made Baswara? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Milenia punya pertanyaan, Milenia? Halo? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau begitu saya punya rumus ini, saudara. Rumus apa ini? F sama dengan P. Sehingga, nah saya sudah tidak perlu lagi menggunakan seperti ini. Ya, saya punya uang di sini sebanyak 100, dibungakan dengan I 10%, 10%. Nah, selama 5 tahun, ini 5, berapa besarnya uang saya nanti pada akhir tahun kelima? Maka rumusnya adalah F sama dengan P. Nanti kita tidak akan menggunakan rumus ini, saudara. 1 plus I pangkat N. Sehingga F sama dengan, saudara mesti antisipasi ini nilainya pasti lebih besar. Karena dia dibungakan. 100, 1 plus 10%, hati-hati, 0,10, jangan 10 dimasukkan. 0,10 pangkat 5. Sama dengan, nah, gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Hati-hati, saudara perhatikan baik-baik, karena nanti kalau sudah dalam bentuk soal, biasanya saudara nanti rancu antara satu dengan yang lain. Kalau dalam bentuk begini masih jelas, nanti ketika dalam bentuk soal, saudara tiba-tiba melupakan konsep-konsep seperti ini. Nah, kalau F sama dengan P 1 plus N, maka kalau saya punya P adalah sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi berapa uang yang harus saya tanam sekarang, gitu soalnya. Berapa uang yang harus ditanam sekarang, berapa P, ini ditanyakan, sehingga pada akhir tahun kelima saya punya uang 500. Jadi yang dicari adalah P, yang diketahui adalah F, maka P sama dengan 500 dibagi 1 plus, kalau 10%, apa namanya, nilai uangnya pangkat 5. Pasti ini lebih kecil dari 500, tentu saja karena dibungakan. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, saudara? Belum? Belum, Pak. Belum. Baik. Saya hapus. Sekarang ada yang lain, satu lagi yang lain, kemudian kita punya rumus yang umum. Nah, kadang-kadang di dalam proyek atau investasi itu, saya punya cash flow yang bentuknya begini. Ini perhatikan baik-baik yang ini, saudara. Ya. Nah, saya buat 5 tahun saja, supaya gampang. Jadi ada cash flow, di sini ada P. Kemudian di sini ada cash flow yang sama dari tahun ke tahun dan ajak, saudara, konsisten.
Jadi tahun ke-1 ada, tahun kedua ada, tidak ada yang lubang, tahun ketiga ada, tahun keempat ada, tahun kelima ada, setiap tahun ada dan besarnya sama. Jadi misalnya ini 100, semua ini 100 sama. Nah, pada saat seperti itu kita menggunakan perumusan yang lain. Nah, yang sama ini dinamakan annuity di dalam bahasa Inggris, anuitas dalam bahasa Indonesia. Annuity di dalam bahasa Inggris, anuitas dalam bahasa Indonesia. Annuity maksudnya setiap tahun cash flow-nya sama. 100, 100, 100, 100. Berapa besarnya P? Jadi soal ini kira-kira berapa uang yang harus saya tanam pada hari ini, sehingga pada tahun pertama saya akan mengambil 100, kedua 100, ketiga 100, keempat 100, dan kelima 100, tepat pada akhir tahun kelima uangnya habis. Diambil 100 dan habis. Berapa besarnya P? Nah, yang bisa saudara lakukan adalah 100 saudara tarik ke sini, dengan menganggap 100 ini sebagai F. Ini saudara tarik ke sini. Nah, satu persatu seperti ini itu boleh dan betul, tetapi dirasa masa nariknya satu-satu begitu, apa tidak ada cara yang lain? Sehingga dicari bagaimana hubungan. Tadi saudara sudah melihat bagaimana hubungan antara P dengan F, F dengan P. Ada hubungan tidak antara P dengan A? Ada hubungan tidak antara A dengan P? Nah, itu dicari perumusannya, saudara. Setelah perumusan itu dicari, karena merasa bahwa perumusan itu mungkin sulit, terutama pada saat-saat yang lalu, saudara, ketika perpangkatan dan sebagainya itu masih sulit mencarinya dengan tidak adanya kalkulator, sehingga orang membuatkan tabel. Kalau saudara punya P, saudara mencari A, saudara bisa lihat di tabel. Sehingga di tabel itu ada P mencari P kalau diketahui A, gitu. Mencari P kalau diketahui F. Mencari F kalau diketahui P, gitu. Mencari A kalau diketahui F. Ini semua ada ditabelkan untuk harga I tertentu, I-nya berapa tertentu, dan untuk N yang tertentu. Nah, hasil-hasil itu dituliskan saudara dalam sebuah tabel. Nah, tabelnya sudah saya kirimkan saudara. Sudah dapat saudara? Sudah, Pak. Ya. Nah, saya ingin saudara lihat tabel itu. Saudara lihat tabel karena nanti mengikutinya adalah dari tabel itu. Ya, yang lain sudah siap untuk melihat tabel? Sudah siap? Pak. Baik. Nah, Sudah, Pak. Baik. Bagaimana saya memanfaatkan tabel itu? Nah, formula rumusnya begini, bukan rumus sebetulnya. Cuma notasi untuk memudahkan saya dalam melihat tabel. Ya. Kalau saya punya skema seperti ini, perhatikan skemanya baik-baik. Saya di sini punya namanya apa, saudara? P, di sini namanya F. Tetapi tidak selalu begini. Maksudnya tidak selalu begini, bukan kalau di depan begini P, tergantung. Kalau di sini saya punya lagi, misalnya saya punya lagi cash flow seperti begini, untuk ini sebagai P. Tetapi untuk yang di sini, ini sekarang untuk yang di sini dia sebagai F, karena dia di belakang. Ya, ini terhadap ini sebagai F. Tetapi kalau terhadap ini dia sebagai P. Jadi, nah, nanti kita jelaskan dengan lebih baik. Tetapi saudara harus melihat seperti itu. Jadi bukan kalau F-nya di belakang kemudian tidak selalu seperti itu. Harus dilihat skemanya seperti ini. Nah, kalau saya punya P dan saya ingin mencari F, gitu. Atau saya punya F, saya ingin mencari P. Nah, saudara lihat bagaimana? Seperti soal seperti ini. Ini saya punya P di sini, misalnya P-nya 100, dibungakan selama 5 tahun dengan I 10%, dibungakan selama 5 tahun. Berapa besarnya F? Gitu soalnya. Jadi apa yang dicari ini, saudara? Apa yang dicari? Apa yang diketahui, apa yang dicari? Ada yang mencoba jawab, apa yang dicari? Nilai F-nya, Pak. Nilai F yang dicari adalah F, sehingga saudara tuliskan saya mencari F sama dengan, saudara kan F tadi rumusnya kan gitu, sama dengan P. Jadi saya mencari, begitu cara penamaannya. Saya mencari F yang diketahui P, maka saudara menuliskan notasi di sini. Notasinya adalah F per P untuk ini koma, untuk I tertentu, untuk N tertentu.
Gitu. Ini bukan rumus matematis, notasi saja. Jadi artinya apa ini? Kalau saya punya F per P ini adalah mencari F yang diketahui adalah P. Mencari F given P. Nah, supaya saudara tidak jumbo dengan perumusan seperti ini perhatikan kalau saudara coret P dengan P ini, saya coret F sama dengan F, berarti betul. Tetapi kalau saudara masukkan di sini misalnya P per F, saudara jadi F kuadrat, P kuadrat, berarti salah. Harus sama kiri, ruas kiri dan kanan. Kalau ini saudara coret F dengan F, tapi ini bukan persamaan matematis ya. Cuman ini untuk memudahkan saja. Kalau ini saudara coret F sama dengan F. Nah, sehingga yang diketahui adalah P, saya mencari F, saya mencari faktor ini saudara. F per PI dan N. Ini yang dituliskan di tabel. Dituliskan untuk I tertentu dan N tertentu, saudara punya F per P ada, P per F ada, P per A ada, A per P ada, semua ada di tabel. Ya. Baik, saudara cari tabel yang I-nya 10%. Saudara cari tabel yang I-nya 10%. Silakan semua mahasiswa mencari tabel yang I-nya 10%. Sudah ketemu? Di bagian atas itu kalau saudara buka lembaran-lembaran ada I, 0,5%, 2%, 5%, 10%, 12%, 20%. Saudara ambil yang 10% ada? Ada, Pak. Ada, sudah, baik. Sekarang kalau saya mencari ini, P100 saya mencari F, berarti saya menggunakan F yang dicari sama dengan P. Maka F sama dengan P, berapa P-nya? 100, saudara masukkan nilainya. Saudara cari faktor F per P di tabel untuk I 10% yang N-nya 5 tahun. Jadi saudara F per P, I-nya tentukan yang di atas 10% dan N-nya 5 tahun sesuai dengan soal. Berapa harganya? 1,61. 1,61. 1,61. Berarti harganya berapa nanti? 161. Jadi saudara tidak usah menggunakan rumus-rumus seperti itu. Saudara cukup dengan memanfaatkan tabel, saudara bisa. Baik, ada yang ditanyakan? Ini hubungan F dengan P. Nah, kalau saya ingin mencari uang sekarang begini, gitu ya. Ini 500. Berapa uang yang harus saya tabung sekarang? Berapa P-nya yang harus saya tabung? Kalau I-nya 10%, supaya 5 tahun yang akan datang, saya dapat uang 500. Jadi saya mencari apa, saudara? Saya mencari P, yang diketahui apa? Adalah F. Berarti di dalamnya apa? P per F, Pak. Baik, di dalamnya adalah P per F. Saudara, untuk tidak terlalu sulit, saudara. Tapi hati-hati kalau sudah banyak, nanti hati-hati. Nah, ini pokoknya gitu. I 10%. Kalau perlu saudara tuliskan supaya tidak membingungkan. Dalam waktu 5 tahun. Berapa hasilnya? F-nya adalah 500. Saudara harus berharap bahwa ini lebih kecil dari 500 karena dibungakan. Berapa ini? P per F 10,5. 0,6209, Pak. 0,6209. Sehingga ini mendekati 310. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Tidak? Baik. Nah, sekarang bagaimana hubungan P dengan A? Hati-hati. P di sini, hati-hati model ini, saudara ya. A-nya mesti di sini. Hati-hati. Nah, jadi ini A. Kemudian ini A. Katakanlah 5 tahun. Ini 100. Nah, pertanyaannya berapa uang yang harus saya simpan sekarang? Sehingga setiap tahun selama 5 tahun saya bisa mengambil sebanyak 100. Berapa besarnya P? P yang ditanyakan. Jadi saudara mencari apa? Mencari P. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah A. Di dalamnya apa? Di dalamnya apa ini? Milenia, di dalamnya apa milenia? Iya, Pak. Milenia di dalamnya apa ini? P yang diketahui A. Berarti di sini apa faktornya?
Ada milenia masih? Anak Agung, ada anak Agung. Ada, Pak. Kali apa sini anak Agung? P per A, Pak. Baik. P per A. Itu aja. P per A. Ininya berapa? 10%. N-nya berapa? 5. Coba lihat di tabel. Berapa harganya? Ini 100 saya masukkan. Berapa P per A 10,5? 3,791 Pak. 3,791. Berarti 379. Perhatikan baik-baik saudara ya. Perhatikan baik-baik. Karena terlalu banyak yang salah. Berarti kalau gitu berapa P ini dibungakan dengan 10%? 379. Dibungakan dengan 10% nanti jadi berapa? 100, 100, 100. Hati-hati menangkap apa namanya fakta seperti ini ya. Ini maksudnya bagaimana 379? Maksudnya begini, ini duitnya berapa di sini? 379. Dibungakan berapa saudara? 10%. 10%. Bunganya berapa? Ini saya gampangkan saja ya, supaya gampang hitungannya ya, 380 lah. 180. Dibungakan 10%. Berapa hasilnya? Bunganya berapa? 38. Betul ya? Sehingga uang saya berapa? 418. Betul? 1 tahun ya. Sampai di sini uangnya berapa? 418. Diambil 100. Begitu. Jadi bukan 379 ini dibungakan 10%. Tidak begitu. Hati-hati banyak yang salah di situ. Jadi 379 atau 380 ini dibungakan 10%. Sampai di sini jadi berapa? 418. Lalu 418 ini diapakan? Diambil 100. Sisa berapa di sini? 318. Paham saudara? Dibungakan lagi 10%, dapat duit sini, diambil lagi 100 gitu. Begitu artinya. Dibungakan lagi, diambil lagi 100, dibungakan lagi, diambil 100, dibungakan lagi tepat sampai di sini besarnya berapa? 100, diambil 100 habis. Baik. Jadi maksudnya 10% itu bukan bunga untuk yang awal ini saja, bukan. Jadi terus discounted cash flow. Jadi sampai di sini sisa uangnya dibungakan, diambil 100. Sisa uang dibungakan, diambil 100. Dan demikian seterusnya. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Danang punya pertanyaan, Danang? Belum, Mbak. Belum. Kartika Syukla punya pertanyaan? Belum, Pak. Paham, kamu paham ini, paham? Insya Allah. Hati-hati, nanti kalau sudah dalam bentuk soal, nah sebagai pemberitahuan saja, seringkali saudara, kalau saya buatkan soal seperti ini, ya seperti ini bentuknya, tetapi soalnya itu bukan yang ini, soalnya yang tadi yang saya sampaikan saudara. Soalnya itu bukan mencari uang begini, tidak ada soal seperti ini soal anak ekonomi seperti ini. Kalau kita ndak, soalnya itu adalah nanti saya punya 2 buah aset, mungkin mana nanti saya tunjukkan. Maka itu saya kira untuk 1 kali kuliah belum cukup saudara untuk menunjukkan kira-kira mau kemana kuliah ini. Ya, itu biasanya sering saudara soalnya diberikan di kelas itu dan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang betul. Kenapa? Ya menangkap soalnya yang salah seringkali itu. Jadi ini cuman bagian, ini bagian dari soal, tetapi tidak ada soal seperti ini, bagian saja. Maka itu ini mesti dimengerti dengan baik. Jangan sampai di sini saudara masih kesulitan. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi ada hubungan apa saudara? Ada P per A, nanti A per P. Sebaliknya, kalau A per P bagaimana? Sebaliknya dari ini. Jadi berapa uang yang saya tanam sekarang, gitu. Berapa uang yang bisa dihasilkan kalau setiap tahun. Ini saya ini seperti tadi selama 5 tahun, misalnya kalau saya punya 100, berapa besarnya P? 100, berapa besarnya P? Jadi saya mencari P yang diketahui apa? Adalah A, berarti di sini adalah P per A, gitu. Kalau saya mencari F, yang diketahui adalah A, faktornya apa ini?
F per A, Pak. F per A. Nah, gitu. Ya. Kalau saya mencari A yang diketahui adalah P misalnya, faktornya apa di sini? A per P. Itu aja. Itu aja. Kemudian saudara gunakan tabel, saudara lihat di tabel I-nya sesuai, kemudian N-nya yang sesuai. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kalau saya punya soal begini, nanti setelah ini saya berikan saudara soal yang barangkali paling sulit sudah di dunia. Kalau saudara bisa menyelesaikan, ya sudah, ini selesai. Nilai uang ini berarti sudah selesai, saudara paham dengan baik. Jadi ada seorang ayah, katakanlah ayah si Amir, yang punya cita-cita bahwa nanti kalau anaknya umur 18 tahun, anaknya akan dapat beasiswa selama 5 tahun, saudara, untuk kuliah, misalnya. Selama 5 tahun, 19, 20, 21, 22. Sebanyak 100. Setiap tahun sebanyak 100. Nah, ini kan seperti asuransi itu, saudara. Berapa uang yang harus diinvestasikan oleh ayah si Amir ini? Kalau I-nya misalnya saya gampangkan, karena saudara sudah lihat tabelnya, I-nya 10%. I 10%, berapa uang yang harus ditanam oleh ayah si Amir ini, sehingga nanti ini berbunga-bunga terus, saudara. 1, 2, 3. Pada tahun ke-18, anaknya si Amir akan pergi ke bank dan mengambil 100. Tahun ke-19, dia mengambil lagi 100. Tahun ke-22, dia ambil lagi 100 dan uangnya habis. Berapa uangnya? Berapa P ini? Nah, yang bisa saudara lakukan adalah saudara menarik uang 100 ini ke sini. Ya, Jeffrey Sanjaya, ada Jeffrey Sanjaya. Ada, Pak. Baik, kalau 100 ini saya tarik ke sini, ini sebagai apa ini? 100 saja, ini satu ini saja. Saya tarik ke sini. Dia sebagai apa relatif terhadap P ini? Sebagai apa ini? 100 saya tarik ke sini. Yang diambilnya itu, Pak. Bagaimana? Yang diambilnya, Pak. Ini yang tetap pada tahun ke-18. Ini kan ada duit 100. Kalau 100 ini ingin saya pindahkan ke sini. Uangnya ini karena yang dicari adalah P pada tahun pertama, awal tahun pertama. Kalau 100 ini ingin saya pindahkan, 100 ini saja. 1 saat ini saja. Ini sebagai apa terhadap P? Sebagai A-nya, Pak. Ya, sebagai A bukan. Sebagai A kalau keseluruhan. Satu ini aja. Boleh sebetulnya sebagai A, boleh. Tetapi saudara malah lebih baik menggunakannya sebagai apa kalau cuma satu? Sebagai F, Pak. Sebagai F. Untuk tahun yang ke-19, sebagai apa kalau saya bawa ke sini? Bonaventura sebagai apa? Satu, ini saya bawa ke sini sebagai apa? Ada Bonaventura? Ada, Pak. Ada. Sebagai apa ini? Tahun 19 ingin saya bawa ke sini sebagai apa? Sebagai F, Pak. Sebagai F. Jadi artinya bahwa saya bisa saja membawa uang 100 setiap tahun ini saya bawa satu persatu. Jadi ini 100, ini saya bawa satu persatu, saudara. Ya. Kalau ini 100 saya bawa ke sini, saya mencari apa? Saya mencari P yang diketahui apa? F. Di dalamnya apa? P per F. Itu ya? I-nya berapa? 10%. Tahunnya berapa? 18. Itu. Saya masukkan F-nya berapa? 100. P per F-nya ini, faktornya ini saya cari di tabel. Untuk P per F 10, 18. Kemudian yang 19 saya hitung dengan cara yang sama. 20. Boleh enggak saya melakukan satu persatu begitu? Boleh. Ya, boleh. Tetapi ya berlama-lama, saudara. Dan barangkali istilahnya ya tidak elegan lah. Apa tidak ada cara yang lebih baik? Dan yang menarik, saudara, ada studi-studi kelayakan itu yang dibuat oleh para konsultan itu yang menariknya masih satu-satu begini. Ya bukan salah, tetapi apa tidak ada cara yang lebih baik itu ya. Nah, ini kalau saya tawarkan ke saudara, kalau saudara punya ide apa ini kalau begini? Ketika saudara melihat bentuk seperti ini, ya saudara melihat bentuk seperti ini, itu mengingatkan saudara pada apa? Ini loh. Ada yang aja apa? Annuity. Annuity. Baik. Saudara teringat pada annuity.
Sehingga bisa enggak 100 ini saya anggap sebagai annuity, sebagai anuitas? Bisa enggak 100 ini cash flow ini saya ganti dengan sebuah cash flow saja? Bisa enggak? 100 ini saya ganti sebuah cash flow. Bisa enggak? Bisa. Saya ganti dengan apa? Dengan F, Pak. F, Pak. Diganti F di sini? Boleh, saudara ganti F di sini. Atau kalau tidak saya ganti dengan apa? 18, Pak. Saya ganti dengan P. P di 18 ya. Ya, saya ganti dengan P di mana? 18. 18, boleh. Tetapi saya khawatir nanti saudara agak bingung kalau menggantinya 18. 17, Pak. Kenapa agak bingung? Karena tidak sama dengan model yang saya berikan tadi. Bukan tidak boleh ya, boleh. Tadi kan gini saudara, modelnya kan gini. Masih ingat saudara? 17, Pak. 17, Nah, jatuh di 17. Kalau saudara jatuh ke 18 boleh, tadinya cuma 4, nanti ditambah dengan 100 karena sudah pada tahun yang sama. Tetapi untuk sementara saya kira lebih baik ke sini aja dulu supaya saudara tidak bingung. Kalau saya punya P seperti ini, punya A, ini dia jatuh 1 tahun di depannya. Kenapa demikian? Karena modelnya begitu. Kenapa kok saya harus stick pada model? Karena saya menggunakan tabel yang angka-angkanya itu diperoleh dari pemodelan yang seperti ini. Ya, karena kalau saudara ubah, saudara tidak bisa lagi menggunakan angka-angka yang di tabel itu. Jadi angka tabel itu dicari dengan bentuk seperti ini. Jadi ini P di awal, kemudian A-nya muncul pada akhir tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Sehingga 100 ini bisa saya gantikan dengan sebuah cash flow di sini. Nah, ini cash flow ini, misalnya saya namakan P1, ya, saya namakan P1 untuk sementara. Itu sebagai apa terhadap 100 ini? Sebagai apa dia? Model ini. Ini apa ini? Present. Sebagai present, dia sebagai P. Kalau begitu, kalau saya ingin memindahkan 100 ini ke sini, berarti saya mencari apa? Saya mencari P. Yang diketahui apa, saudara? A, baik. Hati-hati, perhatikan yang lain. Nanti kalau tidak, saudara pasti kesulitan, saudara. Saya jamin, saudara. Dan kembali lagi seperti saya katakan tadi bahwa ini bukan soalnya, ini cuma salah satu sarananya saja. Dikali apa ini? Gampang ini, lihat apa? P per A. Baik, dikali P per A. I-nya adalah 10% seperti tadi. N-nya berapa? Hati-hati. Lebih baik kalau saudara bingung, dihitung saja cash flow-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya nanti khawatir 22 dikurangi 18. Saudara dapat 4, padahal cash flow-nya 5. Daripada membingungkan, hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 cash flow-nya. Hati-hati bukan 22. Karena kalau 22 berarti dia di sini. Ya. Nah, ini 22. Dia cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa harga P-nya? Dapat 100. Berapa PA 10,5? Tadi sudah 3 berapa tadi? 3,791. 3,79. Baik, tadi sudah dicari. Baik. Ya, kira-kira 380. Ya. Di mana 380 ini? Di mana? Karunia Sari, Gandini, ada. Karunia Sari. Iya, Pak. Ada 380 itu di mana posisinya? Di P, di sini di A atau di P? Di A atau di P? P1, di P1, Pak. Di P1, ya. Apakah itu uang yang harus ditabung oleh ayah si Amir tadi? Bukan. Bukan. Mana uang yang harus tabung di sini? Kalau gitu P1 ini harus saya bawa kemana? Ke P. Ke P. Sebagai apa ini Gandini? P1 sekarang sebagai apa? Yang 380 ini sebagai apa? Terhadap ini. Jadi F. Oh, excellent. Gitu, saudara. Ya, sebagai F. Kalau gitu saya mencari P yang diketahui apa? Berarti kan P1 dan semua itu tidak ada. Ini kan cuma pengandaian saja. Saudara punya F, dikali apa, Gandini? Iya, Pak. Dikali apa sini? Faktornya apa? A per F. Nah, lihat ini P, mencari P, diketahui F. Mencari Di dalam, apa? Dalamnya berarti apa sini? P per F. P per F, gitu ya. Kalau saudara bingung, lihat saja. Saudara coret F dengan F, ini P sama dengan P. Kalau beri A, tidak cocok. Ini berapa?
Berapa I-nya? 10. Nah, N-nya berapa? N-nya berapa, Kartika Sukla? N-nya berapa sini? Kartika? N-nya Apa? Lihat ini modelnya ini. Jatuh berapa? Ini berapa ini? 17. 17. Saudara cari berapa F-nya tadi? 380. Masukkan di sini. Ya. Kemudian berapa P per F 1017? Saudara lihat di tabel berapa? Harganya berapa? P per F 1017. 0,1978. 0,1978. Baik. Anggap saja 2. Ya, berarti 76 lah. Mendekati sudah. Hitungan begini tidak penting. Ya. Jadi nanti kalau saudara bisa menuliskan rumus-rumus seperti ini, saudara, ini 100 kali begini, sudah saya beri 8 atau 9. Hitungan itu nggak terlalu penting. Nah, tetapi kalau hitungannya betul ya malah lebih bagus dengan sendirinya. Kalau gitu artinya apa ini? Berapa uang yang harus ditanam oleh ayah si Amir? 76. 76 ini diapakan, saudara? Dibungakan nggak 1 tahunnya? Iya, Pak. Ya, dibungakan lagi enggak? Terus, dibungakan lagi terus. Dibungakan lagi terus. Hati-hati, hati-hati. Bukan bunga 10% ini bukan untuk 76. Jadi dia bunga berbunga, discounted cash flow. Jadi setiap tahun dibungakan 76, dapat di sini dibungakan lagi. Terus dibungakan sampai tahun 18. Berapa uangnya? Punya nilai tertentu, ya. Lebih besar dari 380 karena sampai di sini 380. Jadi di sini bunga lagi. Lalu diapakan? Diambil 100. Sisanya diapakan? Bungakan lagi. Diambil 100. Sisanya diapakan? Bungakan lagi. Diambil 100. Sisanya makin berkurang, dibungakan, diambil 100. Di sini kurang dari 100, saudara. Dibungakan tepat sampai di sini 100. Diambil 100, uangnya habis. Baik, ada yang ditanyakan? Jelas? Ada yang ditanyakan? Pak mau tanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Rema? Ya, silakan. Oh, iya. Jadi misalnya panahnya di bawah itu dia kayak menabung, kalau di atas itu selalu diambil, gitu ya? Iya pada saat tertentu. Ya, kalau saudara ke bawah ini boleh saudara sebagai investasi. Tetapi kalau di sini uang ini saya menggantikan. Ini kalau saudara gantikan di atas ini boleh, tapi membingungkan. Karena kalau di sini sebagai F, ini kan agak lain, ya ini P, ini kok F. Maksudnya kalau F kan ke atas. Jadi ini pengandaian saja. Tetapi untuk ke bawah ke atas ini cuma perjanjian. Tetapi saudara harus membedakan mana yang keluar, mana yang masuk. Ya. Jadi kalau ini sudah saya pindahkan sini, berikutnya kalau ini saya lebih rapi, ini berikutnya kalau uang 100 sudah saya pindahkan sini, berikutnya saya supaya lebih rapi saya buat begini, ini P, kemudian ini ada F di sini. Ya, karena ini uang yang saya miliki, ini uang yang harus saya investasikan. Jadi hati-hati, betul pertanyaannya, hati-hati dengan panah ini saudara mesti mengerti. Maksudnya itu mengerti. Jadi ketika saya punya 100, ini ke bawah. Uang seolah-olah masuk ke saya. Dari 100 ini masuk ke saya sekian. Ini uang yang saya mau diambil. Jadi ke bawah ke atas sesuai dengan perjanjian. Yang penting konsisten. Pada umumnya, Saudara Rema, pada umumnya kalau yang ke bawah ini investasi. Kalau yang ke atas adalah uang yang saya peroleh. Pada umumnya. Tetapi saudara boleh mengganti itu. Baik. Baik, okay. Ada yang ingin menanyakan lain? Ada yang ingin menanyakan lain? Baik. Nah, kalau sudah jelas, saya akan beri saya beri contoh soal, saudara ya. Contoh soal yang barangkali ya sudah agak sulit, gitu ya, agak sulit. Tetapi kalau saudara bisa mengerjakan seperti ini, berarti sudah mengerti betul tentang menarik uang dari kiri ke kanan dan seterusnya. Saudara berarti tidak punya masalah. Nah, ini saya hapus, saya ganti dengan nah, ini soal saudara harus ikuti baik-baik. Saya jelaskan pelan-pelan sedikit. Kalau tidak paham, saudara tanyakan.
Senyampang masih pada fase ini. Nanti kalau sudah jauh, bisa jadi lebih sulit. Nah, sekali saudara bisa ini, saudara, soal yang lain itu ya udah, gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit. Nah, ini kadang-kadang kalau di jurusan ekonomi ini dipelajari 1 semester gitu, saudara. Nah, kalau kita, saya kira enggak, kita sekali 2 kali insya Allah sudah beres, kemudian kita menginjak ke yang lebih penting, yaitu pemilihan aset itu. Nah, saya punya cash flow 16 tahun. Ini saya gampangkan saja, nilainya ini 50, sampai sini 50. Kemudian saya punya ini 100, ini 100, ini 150, 2 ini. Kemudian ini 75, sampai sini, kemudian ini 200. Berapa besarnya P? Nah, ini nanti kalau saudara sudah paham dengan baik, saudara tidak sampai 1 menit menyelesaikan ini, saudara. Kalau saudara sudah paham dengan baik. Apa yang saya lihat, ada yang sama, saudara? Cash flow ini ada yang sama? Ya, Pak. Ada ya? Hanya cash flow yang sama. Gimana kalau saya tarik satu persatu, 50 sebagai F, 50 sebagai F, terus sebagai F, sampai 16 kali, boleh? Jawabannya boleh. Betul? Jawabannya betul. Tetapi ada cara yang lebih elegan, ya, yang lebih terdidik. Kita punya rumus, kenapa kok harus naruh satu-satu. Nah, mana yang bisa saya mulai? Saudara lihat ini 4 cash flow ini, 50, bisa ini saya tarik ke sini? Bisa? Sudah pas jatuhnya di mana? Jatuhnya sudah di P, betul? Jatuh sudah di sini, sesuai model. Baik, berapa besarnya? Ya, yang ini saya gantikan dengan nama P1. Nama saja P1. Nama. P1 sama dengan apa, saudara? 50. Dikali apa? Danang, dikali apa, Danang? Kali apa? Ini sebagai apa ini? 50. Ini sebagai ini ya, Pak. A, Pak. A, mencarinya apa? Yang dicari apa? Yang dicari B. Berarti dikali apa? Baik, Danang, betul, sudah. Cari apa? Berarti ini kali apa? Ini A, ini P. Berarti dikali P per A, Pak. Oh, baik, baik. Begitu. Perhatikan, kalau saudara ikuti dengan baik, insya Allah tidak sulit. I, tertentu. N-nya berapa, Danang? Kalau perlu dihitung. Ada 4. Baik, baik. Sudah. Saya sudah pindahkan ini ya. 50 saya pindahkan sini. Yang 100 sekarang saya ke Fahmi. Ada Fahmi? Ya, ada, Pak. Nah, baik. Fahmi perhatikan 100 ini Fahmi. Ada berapa? Ada berapa cash flow yang 100 Fahmi? Ada 3, Pak. 3. Boleh saya anggap sebagai A Fahmi? Sebagai A. P, Pak. Oh, sebagai P? Ini loh. Oh iya. Boleh saya anggap ini sebagai A? Boleh. Kalau saya ingin mengganti 3 buah cash flow ini dengan sebuah cash flow, saya gantikan dengan apa, Fahmi? Sebagai P, Pak. Jatuh di mana, Fahmi? Baik. Jatuh di mana? Di ini. Di sebelum angka 5, Pak. Ya berapa? Berapa? Jatuh di mana? 4. Baik. Di 4. Apa sudah boleh saya tambahkan dengan P1? P1 ini posisinya di mana P1? P1 posisinya di sini ya? Iya, Pak. Sudah di sini. Ini sudah di tahun ke, ya namakan tahun ke-0 lah. P1. Kalau ini saudara gantikan dengan ini, jadi apa? Saya namakan P2 sekarang. Nama saja, P2 sama dengan apa? Sama ini dulu. 100. Baik, pelan-pelan saja, Salah enggak apa-apa salah. Tapi saudara perhatikan, saya yang menginginkan saudara itu saudara belajar, ya. Saya yang kurang senang itu kalau saudara ya sudah ditinggal begitu saja, enggak peduli. Nah itu, kalau saudara sudah belajar, kemudian saudara buat kesalahan, itu wajar-wajar saja. 100 dikali apa? Dikali Ketemu di sini nanti.
Sebagai apa? Relatif terhadap ini. Yang di sini itu dulu. Pakai A ya, Pak. A per P. Ini A, ini A. Ini A. Apa? Ini A. 100 ini A. Berarti ini supaya jadi P dikali apa? A per P. Bukan, ini A-nya. Oh, P per A, Pak, berarti. Iya, Baik. P per A. I tertentu. Tahunnya berapa? Hitung saja. 3, Pak. 3. Boleh enggak? Hati-hati. Boleh enggak? P1 saya tambahkan dengan P2. Boleh enggak? Saya tambah. Saudara tidak boleh menambahkan cash flow yang bukan pada tahun yang sama. Ini P2 ini jatuh di mana yang dipahami tadi? Jatuh di mana masih ingat? Di tahun keempat. Padahal yang saya harus cari di mana? Di sini kan? P, iya. P1 ini sudah tahun ke-0. P2 ini masih tahun keempat. Masih tahun keempat. Gimana supaya jadi tahun ke-0? Ini saya gunakan sebagai apa? Saya anggap apa? Sebagai apa? Sebagai F, Pak. Sebagai F. Kalau begitu karena sebagai F supaya jadi P, saya kalikan apa lagi nih? Harus dikali apa ini? Harus P per F, Pak. Oh, baik. Nah, saya setelah ini berhenti dulu sebentar, saudara. Saya ingin saudara menanyakan dari mana ini. Waktunya berapa dia sampai di sini? Jadi berapa ini? Dia kan di sini tadi. P2 ini kan di sini. Sekarang P2 atau saya saya hapus saja ini. Saya hapus dulu. Step-stepnya ini saya ganti dulu. Ini saya hilangkan dulu ya. Ya. Kemudian saya ke P3. Ini tahun keempat. P3 ini kalau saya ingin itu sama dengan P2. Di sini ada P2. Ini yang ditanyakan siapa tadi? Ini P2 saya tuliskan di sini, tetapi dia sebetulnya relatif terhadap P ini, relatif terhadap ini, dia sebagai F. Sehingga untuk mengganti P2 menjadi F, yang saya namakan P3, ini dikali apa? P2 kali apa? Ini sebagai F. P2 harus saya kalikan apa? P per F. P per F, Pak. Baik, P per F. I berapa? I sini. Ke sini. Ini loh. 1. I 4. Ya. Nah, sehingga P2 ini tahun keempat. Tidak bisa saya tambahkan dengan P1 yang tahun ke-0. P3 sekarang ini sudah di tahun ke-0. Karena P2-nya sudah saya bawa ke sini dengan mengalihkan dengan faktor ini. Atau kalau saya mau langsung, ini boleh saja. Ini saya kalikan di sini. Ini P2, 100. Ini saya masukkan di sini. Atau ini F ini saya bawa ke sini. Saya kalikan dengan ini. Ya. Baik, kalau saudara masih agak bingung, tidak apa-apa. Nanti sedikit demi sedikit, saya yakin insya Allah lebih baik. Ini sekarang, saya Fitrasari, ada Fitrasari. Ya, Pak. Baik. Ini 89 ini, bisa saya anggap sebagai apa Fitrasari, 89? Ada yang sama ini? Sebagai apa? A. Berapa tahun, berapa cash flow-nya? 2. Jatuhnya di mana kalau saya ganti dengan P? Jatuh di mana? Kalau saya ganti dengan P. Jatuh di mana? Di 7, Pak. Jatuh 7. Boleh enggak saya tambahkan dengan P1 dengan P3? Boleh enggak jatuh di sini itu? Boleh enggak saya tambahkan dengan cash flow yang ada di sini? Boleh, Pak. Oh, boleh. Padahal waktunya tidak sama. Waktunya berbeda. Yang satu di tahun ke-7. Sementara P1 ini di tahun ke-0. P3 ini di tahun ke-0 di sini. Boleh enggak yang di tahun ke-7 saya tambahkan dengan cash flow yang ada di tahun ke-0? Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Gimana supaya dia jadi tahun ke-0? Saya apakan? Saya bawa ke sini. Nah, 89 ini saya bawa ke 7. Bagaimana rumusnya? Saya mencari apa? P3, Pak. Ya, saya cari apa ini? P3 boleh. Jangan P3 karena sudah ada, saya namakan P4. Sama dengan apa? 150. Ini sebagai apa? 150 sebagai apa? A. 150 sebagai A. Dikali apa? P per A. Baik. Baik. P per A. I tahunnya berapa Fitrasari? Tahunnya berapa? Lihatin. Ada berapa? 2, Pak. 2. Ini di tahun keberapa ini jatuhnya P4 ini? Di tahun keberapa? Tahun ke-7. Kan gitu modelnya.
Kalau saudara modelnya itu begini, kalau ini A-nya, ini A-nya, ini A-nya, P-nya jatuh di sini 1 tahun sebelumnya. Sehingga ini masih tahun ke-7. Gimana supaya saya bawa ke depan, ke tahun ke-0? Saya kalikan apa? P per F. Baik, P per F. Ini saya kalikan P per F seperti tadi. Seperti P3 ini. I tahunnya berapa? 7, Pak. 7. Sekarang P4 ini sudah tahun ke-0. Boleh saya tambahkan P1, boleh saya tambahkan P3. Nah, saya berhenti dulu di sini, ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Denny punya pertanyaan, Denny. Belum, Pak. Rian punya pertanyaan, Rian. Enggak, Pak. Satrio. Belum, Pak. Yunanda punya pertanyaan, Yunanda. Belum, Pak. Paham kamu? Insya Allah paham, Pak. Coba sekarang kalau kamu paham, Yunanda. Iya. Yang 75 ini diapakan sebagai apa? Sebagai A, Pak. Baik. Saya mencari P menggantikan cash flow ini. Jatuh di mana, Yunanda? Di 9. Oh, baik. Kamu paham, betul. Berarti nanti saya ganti apa? Saya namakan P apa? Misalnya saya namakan P5 dulu ya. P5 sama dengan apa? 75. Dikali apa, Yunanda? Dikali P per A. Baik. P per A. I, tahunnya berapa? Saran saya tadi dihitung aja. Tahunnya 6, Pak. 2, 4, 5, 6. Baik. Apakah ini sudah sampai tahun ke-0, Yunanda? Belum, Pak. Belum. Dia sampai di tahun keberapa ini jatuhnya? Masih di tahun ke-9. Baik. Supaya bisa saya bawa ke tahun ke-0, saya kalikan apa, Yunanda? Dikali P per F. Baik. Kamu paham. I, N-nya berapa, Yunanda? N-nya 9. Baik. Silakan yang lain, ada yang ingin menanyakan. Nanti saya beri contoh lagi dan kalau saudara paham, saudara menyelesaikan soal gini tidak sampai 1 menit, saudara. 1 menit selesai. Asal paham mana P, mana F, mana A. Kemudian yang terakhir 200. Yusuf Hidayat, ada Yusuf. Yusuf. 200 ini sebagai apa, Yusuf? Dia cuma single saja sendirian. Oke, F. Baik. Kalau gitu supaya jadi ke P, saya kalikan apa, Yusuf? 200. Saya namakan P6 misalnya. 200 kali apa, Yusuf? A atau kali apa? Kali, baik, P per F, gitu aja. P per F karena cuma 1. Kalau saya buat A, boleh. Kalau A jatuh ke sini dulu nanti, lalu bawa ke sini. Membuang waktu terlalu lama. Karena 1 jadi saja P per F, I-nya tahunnya berapa, Yusuf? Oke. Baik, saya berhenti di sini. Sekarang saudara boleh, yang sudah di tahun ke-0, ini boleh saudara tambahkan. Hati-hati yang belum tahun ke-0. Jadi ini, 50 ini jadi ini sudah di tahun ke-0. Yang ini, dia dipindahkan ke sini, dibawa ke sini. Jadi ini mesti saya kalikan dengan P per F, I per 4. Yang ini, sebagai A, tahun ke-7, dibawa dengan sebagai F ke sini. Yang 75 sebagai A jatuh 9, sebagai F dibawa ke P. Yang 200 langsung saja sebagai F dibawa ke P. Kalau sudah sampai di sini boleh saya tambahkan. Itulah besarnya P. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, G. Kalau untuk I-nya sendiri berarti dari ujung ke ujung sama ya, Pak? Oh iya, diperjanjikan begitu. Jadi ini kan nilai uang yang diperjanjikan ya tetap begitu. Kalau uangnya berubah-ubah setiap saat bagaimana ya, kita nggak bisa ngerjakan. Nah biasanya kalau di dalam analisa investasi itu diperkirakan. Jadi I-nya itu berapa, termasuk memperkirakan mungkin kalau ada tingkat inflasi dan sebagainya diperkirakan. Jadi ini tadi sebagai contoh 10%. Tetapi apakah proyek ini menguntungkan untuk itu nanti kita akan lihat pada kriteria kelayakan proyek. Tapi I-nya tetap. Baik. Pak, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Silahkan. Ada yang punya pertanyaan lain? Baik. Baik. Oke, Rizky silahkan. Permisi, Pak. Ini berarti nanti untuk P-nya
kita tinggal tambahkan P1, P3, P4, P5, P6 yang dia tahun ke 0 itu, Pak. Oke, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, oke. Baik, begitu. Saudara tidak boleh menambahkan kalau tahunnya belum sama. Jadi saya tidak boleh nambahkan 50 dengan 50 ini, tidak boleh. Kalau saya tambahkan 50 ini harus saya bawa ke sini. Kalau saya mau nambahkan yang di sini, semua harus saya bawa ke waktu yang sama. Baru boleh ditambah. Baik, Rizky masih punya pertanyaan? Makasih, Mas. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ini di P5 itu atau P4 itu kan di P5 itu kan ditarik dari 75 ini 15 ke 9 itu, Pak. Baik, Terus setelah itu diubah jadi F ke 1, Pak. Nah, baik. apakah itu enggak terpengaruh dari yang apa tuh? Nilai yang 100 di 5 sampai 7 sama yang 1 sama 4 itu, Pak, nilainya itu. Yang terpengaruh yang mana tadi? Soalnya kan itu kan 150, Pak. Kalau di situ kan apa enggak kepengaruh apa tuh? Dari 9 itu kan kalau langsung dari ke P itu apakah bisa? Soalnya kan yang di 5 sampai 7 itu kan ada yang 100, ada yang 1 sampai 4, 50 juga, Pak. Ya, saudara bawa sudah. Yang 50 kan sudah saya bawa ke sini. 100 ini, 50 saya bawa ke sini. Sekarang uang ini semua saya bawa ke sini. Berarti setelah itu apa tuh? Setelah itu bisa dianggap rata ya, Pak, setelah ditarik itu berarti. Ini jumlah yang ada di sini. Jadi jumlah yang ada di sini. Kalau saudara misalnya ketemu di sini misalnya katakanlah 1.200. Nanti bagaimana 1.200 ini? 1.200 sampai di sini saudara bungakan diambil 50 begitu. Dibungakan lagi diambil 100 itu sampai di sini diambil 200 dan habis. Baik, paham Rizky? Oke, Pak. Nah, menggantinya boleh di mana-mana, saudara tarik ke sini dulu boleh. Tetapi ya saudara tarik ke sini atau pokoknya jangan menambahkan kecuali pada tahun yang sama. Sehingga saudara mencari 500 ini, 50 dan semuanya ini bawa ke sini. Yang ini juga bawa ke sini, semua dibawa ke sini. Ya. Baik. Oke, makasih, Pak. Baik, ya. Ada yang lain? Nah, kalau ini saya kerjakan dengan cara yang berbeda ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Kalau saya kerjakan dengan cara yang berbeda. Bisa enggak saya kerjakan dengan cara yang lain? Mungkin, saudara. Nah, apakah lebih efisien di dalam menyelesaikan soal? Nah, kadang ya, kadang tidak. Maksudnya efisien itu apa? Efisien itu artinya perhitungan yang dilakukan menjadi lebih singkat. Itu biasanya lebih efisien. Jadi kalau ini saya menghitung tadi misalnya sebanyak 8 kali, saya bisa menghitung cuma 5 kali. Kalau itu yang terjadi. Ya, saudara, ini masih berhenti sebentar. Nah, sekarang kalau saya coba, saudara, saya coba mengganti dengan cara yang berbeda ya, mengerjakan dengan cara yang berbeda. Saudara lihat ini ada angka-angka ini 50, 150, 75 gitu ya. Kalau saya buat begini bisa enggak? Ini 50 ini saya ratakan terus sampai belakang. Boleh? Ini kan ada 50 kan ada semua di sini, ya kan? Betul, saudara. Ini loh, kalau saya bawa ke sini kan ada 50 semua ini ya. Sehingga saya gantikan cash flow ini dengan apa, saudara? 50. Saya kalikan P per A. Karena dia adalah A yang ajak, saudara. Semua ada 50 pada I tertentu waktunya 16. Betul? Semua saya potong 50. Boleh? Ini habis, sudah yang ini habis. Ini sisa berapa ini? 50. 50. Kalau saya ini sisa berapa yang kecil-kecil ini? 25. Kalau gitu saya ambil 25 lagi. Saya ambil 25 lagi. Kalau 25 sampai mana, saudara? Jatuh di 4 sini kan, karena yang 50 sudah habis. Ini saja masih sisa 25, betul? Jatuh di sini? Ya, betul, Pak. Betul ya? Tanyakan kalau tidak jelas, saya ambil paper A lagi. Ada I, kemudian ada berapa? Saudara lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya 16 kurang 4, tapi supaya jangan salah.
12. Mana yang habis? 75 ini sudah habis. Betul? Betul, Pak. Betul. Yang ini masih sisa. Sisa berapa, saudara? 25. 25. Ini masih bisa. Kalau saya pasangkan kan ini masih bisa 25-nya. Masih bisa. Masih bisa. Plus, saya ambil 25 lagi. Saya kali dengan paper A. Jatuh di mana ini? Coba siapa yang mau jawab? Paper A, I. 4, Pak. Oh, baik, saudara paham. Jatuh di 4 sini. Tetapi jatuh di 4, bukan jatuh di 4. Ini jatuhnya berapa, Sir? Jatuhnya di 4. Waktunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini saja kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5. Tetapi masih sampai di sini. Nah, supaya sampai di sini saya kalikan apa? Seperti tadi, paper F. Paper F I 4. Nah, yang 100 sudah habis. Betul, saudara ya? Karena 50, 25, 25. Yang 75 sudah habis. Yang 150 sisa berapa? Sisa 50. 50, ya. Sehingga dia berdua saja. Berarti plus 50. Kali apa, saudara? Paper A lagi, karena dia ada 2A-nya. I 2. Karena cash flow-nya 2. Ini cash flow 2. Jatuh di mana? Jatuh di 7. Saya kalikan apa? P per F I 7. Semua sudah habis. Ini habis. Tinggal yang ini. Ini dipotong berapa, saudara? Ini sisa berapa tadi? Sisa 100 ya? Sisa 100. Bukan ya? Sisa 125 ya? Sisa berapa ini? 150. 50, Pak. 50, Pak. Sisa 50. Iya, Pak. Iya, tahu, saudara. 50 diambil 25. Nanti dulu, ini tadi diambil 50 sini semua, kemudian 25 diambil di sini, tapi ini tadi P berapa ini? 9. Masih sisa berapa? Masih sisa 150 ya? Karena baru diambil 50 ini. Ini waktu tadi saya ulangi lagi, ini 50 semua diambil sampai di sini 50, ya kan? Jumlah tahunnya adalah 16. Setelah itu 25 I. Nah, saya ambilnya 25 ini dari sini. Cuma dari sini. Ya, sehingga ini tidak ikut. In prinsip pokoknya begitu. Plus saudara harus hati-hati, kalau ini saya ambil baru 50 berarti dia sisa 150 dikali P per F. Ini nanti harus dicek lagi, saudara. Ini harus dicek lagi. I berapa, saudara? 16. Nah, apakah ini lebih singkat dari yang tadi? Apa lebih singkat? Singkat itu saudara lihat berapa kali menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi hitungannya berapa kali? Kalau tadi misalnya sama-sama 7 berarti tidak terlalu bermanfaat saya melakukan seperti ini. Halo, ya? Nah, seperti itu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan, ini melakukan seperti ini boleh. Ya, saudara lakukan seperti ini. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan ya. Danang. Siapa Untuk yang Danang ya, silakan. Danang, Pak. Silakan. Untuk yang 25 pertama, kenapa nggak dikembalikan ke tahun ke-0 juga, Pak? Yang 25 yang pertama kan itu masih jatuhnya di tahun ke-4. 50 PI 12. Yang mana ini tadi? Yang, iya, Pak, oh, yang ini ya? Ini ya? Iya, Pak. Oh iya, harus. Ini harus dikali. Ini ya? Iya, Pak. Oh, oh iya, betul, saudara. Maka itu hati-hati. Karena masih jatuh di 4. Oke, terus. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Yang 25 ya. Nah, pada intinya ini nanti kalau saudara kerjakan ya hati-hati, jangan sampai salah. Artinya tidak perlu terburu-buru, pokoknya harus hati-hati. Jadi intinya bagaimana? Ini 50 saya ambil semua, kemudian ini masih asasi 25 masih ada semua. Ini sebetulnya yang 200 masih bisa saya ikutkan. Saya tidak terlalu pasti dengan ini, saudara ya. Tidak penting. Yang penting nanti kalau saudara mengerjakan yang betul harus dicek. Harus dicek dan pelan-pelan. Ini tadi mengerjakannya terlalu cepat. Tetapi intinya bisa saudara lakukan seperti itu. Itu yang saya maksud. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, saya beri contoh yang terakhir, kemudian sudah
berhenti, dengan ini kita pindah ke topik yang lain. Nah, kalau saya punya begini, saya cepatkan saja. Saya punya begini, saya punya ini 1, ini 5, ini 6, ini 9, ini 10, ini 14, ini 15, ini 20. Misalnya ini 50, ini 100, ini 150, ini 125. Berapa besarnya P? Nah, saya langsung saja, saudara. P sama dengan berapa? 50 dikali apa, saudara? Untuk yang ini. P per A. P per A I 5. Betul? Cocok, saudara? Ditambah ini 6, 7, 8, 9. Dikali apa, saudara? 100. Dikali apa? P per A lagi. P per A I berapa, saudara? I 4. Baik, itu tadi. Kemudian jangan lupa tadi yang saya diingatkan tadi harus di bawah. Jatuh di mana nih? Jatuh di 5. Baik, P per F I 5. Plus sekarang yang ini 11, 12, 13. 11, 12, 13. Berarti berapa, saudara? 150 dikali apa? P per A. Oke, P per A I berapa, saudara? I 5. Sudah boleh ditambahkan? Belum, harus dikali apa? P per F. Ya. Berapa, saudara? I 9. Saudara lihat tadi saya katakan tidak sampai 1 menit, saudara. Ini berapa sekarang? 125 dikali apa, saudara? P per A lagi. Betul. I 15, 16, 17, 18, 19, 26 ya. 16, 17, 18, 19. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu dikali P per F. I 14. Oh, alhamdulillah saudara paham dengan baik. Biasanya saya agak sulit menjelaskan ini. Kalau saudara paham dengan baik, ya syukur. Sudah ini. Nah, tetapi perhatikan baik-baik bahwa tidak ada soal seperti ini ya. Ini bukan soalnya. Ini sarana untuk mengerjakan soal. Bagaimana soalnya nanti kita akan lihat. Baik, ada yang ditanyakan. Kartika punya pertanyaan, Kartika? Belum? Belum, Pak. Belum. Abdur Rafi punya pertanyaan, Abdur Rafi? Belum. Belum. Baik, saya cukupkan. Berarti ini cara memindahkan uang dari kiri ke kanan. Tuh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan materi yang lain, tetapi waktu saya tidak banyak, jadi saya awali saja materi yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu tentang depresiasi, ya, depresiasi dan kaitannya dengan pajak. Nah, nanti saya review kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Intinya begini, kalau saudara dapat uang, saudara harus bayar pajak. Jadi kalau saudara dapat untung Rp1.000, nah kemudian rate pajak itu adalah 20%, ya bayar pajak. Uang saudara, keuntungan saudara itu akan dipotong sebanyak 20% untuk membayar pajak. Tetapi begini, ketika saudara mendapatkan keuntungan Rp1.000, ada pemikiran bahwa uang Rp1.000 ini, keuntungan ini harus saya sisihkan. Dari keuntungan saya sebesar Rp1.000 ini saya sisihkan sejumlah tertentu untuk mengganti nilai aset di kemudian hari. Jadi saya kalau punya mesin, nah mesin saya itu nanti pada, ya setelah saya pakai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mesin saya tidak berharga lagi sebagaimana sedia kala.
Sehingga saya harus mengganti dengan mesin yang baru, dan untuk itu perlu dari keuntungan saya ini saya sisihkan uang sebagian untuk mengganti nilai aset ini. Jadi mesin-mesin dan aset itu mengalami depresiasi, artinya kehilangan harganya. Depreciate menjadi semakin kecil, menjadi semakin berkurang. Nah, untuk itu sejak awal saya kalau memperoleh keuntungan, saya sisihkan sejumlah keuntungan untuk mengganti nilai aset di kemudian hari. Nah, karena saya sisihkan sebagian, maka uang saya yang siogianya tadi terkena pajak jadi berkurang. Tadi 1.000 mestinya kena pajak 20%. Saya bayar pajak 200. Tetapi karena saya katakan kepada perpajakan ini saya sisihkan 500. Sisihkan untuk apa? Sisihkan untuk mengganti nilai aset saya di kemudian hari. Nah, sehingga yang terkena pajak sekarang jadi 500. Pajak saya akan berkurang. Nah, kalau saya sebagai seorang industriawan, saya senang itu. Kalau bayar pajaknya kecil, karena uangnya bisa diinvestasikan. Nah, tetapi untuk perpajakan, nah harus memperoleh uang dari pajak, karena kehidupan bernegara tidak bisa kalau tidak ada pajak. Ya, walaupun kita punya sumber daya alam, tetapi tidak cukup, gitu ya, tidak cukup kalau hanya dari sumber daya alam. Jadi harus dari pajak. Maka itu nanti saudara bersiap-siap. Nanti kalau saudara begitu sudah mulai bekerja, tiba-tiba nanti saudara dapat surat bahwa saudara diminta mendaftar agar punya NPWP, ya saudara ya jangan terlalu bangga karena berarti saudara harus bayar pajak. Ya. Nah, semua orang warga negara bayar pajak. Dan mestinya memang kewajiban bagi warga negara untuk bayar pajak. Ya tidak ada masalah. Karena negara ya tidak bisa dibangun begitu saja tanpa uang yang diperoleh dari pajak. Cuman yang jadi masalah itu seringkali apakah pemanfaatannya sudah benar. Nah, tapi itu masalah lain. Ya. Kembali lagi saya tidak akan ngurus tentang perpajakan dan peraturan yang rebiat pasti saudara. Tetapi bagaimana kaitannya depresiasi, pajak, pemilihan aset. Itu yang saya tertarik di dalam kuliah. Ya. Baik, saya kira waktu kita sudah habis. Nanti saya review kembali pada pertemuan yang akan datang. Kalau saudara tertarik dengan yang semestinya tertarik paling tidak untuk saat sekarang, untuk hal-hal seperti ini, saudara cari bukunya saudara. Jadi judulnya itu adalah Engineering Economy. Engineering Economy. Jadi ekonomi di dalam dunia teknik. Nah, bukunya ini banyak dan ada yang bisa di-download. Ya, buku yang sangat terkenal yang dikarang oleh Grant Leavenworth. Judulnya biasanya ya Engineering Economy, Leavenworth. Saya kira begini nulisnya. Grant Leavenworth. Nah, ini. Kemudian ada buku yang dikarang oleh Donald Noonan. Ini kalau saya tidak salah bisa di-download. Donald Noonan. Ini buku yang sederhana, saudara, sangat mudah pengertiannya dan banyak contoh-contoh. Kemudian ada buku yang dikarang oleh Thyssen begini. Kemudian ada buku yang dikarang oleh Leland Blank yang ngarang statistik ini. Ini bisa di-download ini. Yang Blank ini bisa di-download. Ya, sehingga dengan demikian saudara bisa mempelajari topik perkuliahan kita ini. Walaupun bukunya ini tebal, saudara, tetapi pada intinya seperti kuliah kita ini. Cuman dia melihatnya dari kiri ke kanan dan sebagainya. Ya, tapi pada intinya saya melihat tidak terlalu sulit. Ya, artinya tidak sebagaimana RO dan sebagainya yang pengembangannya sangat banyak. Ini ya cuman ke situ-situ aja terus. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, saya sampai di sini saja kuliah kita. Kita stop sharing, kita ketemu lagi hari Selasa yang akan datang. Jangan lupa siapa tadi yang bertugas untuk membuat berita acara. Nah, nanti tentang UTS saya umumkan berikutnya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Ye, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ye, sama-sama.
Disadhesif. Oh. Adhesif.